mana saudara berada pada hari ini, jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita kembali dengan satu tema yang sama, yaitu kemenangan Gunung Karmel. 2 hari telah saya sampaikan. Yang pertama, kita bisa menang di situasi hari ini, yaitu ketika kita memperbaiki mezbah Tuhan, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dipulihkan, diperbarui. Manusia batiniah kita menjadi sesuatu yang baru, menjadi tempat di mana roh Allah bisa tinggal, karena tubuh kita ini adalah bait roh Allah. Yang kedua, ketika pemulihan kita dengan Tuhan terjadi, hal yang kedua adalah pemulihan antara sesama, khususnya pada saat-saat ini, yaitu pemulihan keluarga, suami, istri, dan anak. Itu yang terjadi. Dan yang ketiga, hari ini kita akan melihat satu bagian yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-32. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Selain dia menyelesaikan hubungan dengan Tuhan, membangun dan pulih, dan membuat satu suasana yang rukun di dalam rumah tangga, pemulihan dalam rumah tangga. Lalu dikatakan Elia membangun mezbah itu, lalu sekelilingnya digalilah parit. Parit itu digali dan bisa menampung 2 sukat benih. 1 sukat itu sekitar 12 liter. Mirip bukan dengan suku Israel? Tapi ini 2 sukat, berarti 2 kali lipat. Ada benih 2 kali lipat. Satu tempat yang digali untuk bisa menampung hampir benih sekitar 24 liter. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang belum ada benihnya, tetapi itu tindakan iman daripada Elia, bahwa dengan pulihnya hubungan dengan Tuhan, dengan pulihnya bersama dengan keluarga, ada bagian yang perlu terjadi, yaitu yang disebut dengan iman, pengharapan, dan kasih harus terjadi di tengah-tengah mezbah Tuhan beserta dengan keluarga saudara. Saudara kasih Tuhan, bahwa perlu ada iman, ada keyakinan bahwa Tuhan akan memenuhi berkat. Benih itu lambang berkat yang Tuhan sediakan. Kita bisa menabur dan kita bisa melihat bertumbuh dan kita bisa menuai hasilnya. Jadi saudaraku, hasil yang diharapkan itu 2 sukat. Benih yang diharapkan itu benih yang melimpah, 2 bagian, 2 sukat, saudaraku. Jadi saudaraku kasih Tuhan, di tengah-tengah kehidupan seperti ini, kita harus tetap mempunyai iman bahwa Tuhan pasti memberkati. Walaupun kita belum melihat benih itu, tapi sediakanlah wadah untuk berkat Tuhan. Itu bukti bahwa saudara memiliki iman. Jadi saudara kasih Tuhan, hal yang berikutnya, hal yang ketiga yang saudara miliki dalam hidup ini, ada yang disebut dengan iman. Iman perlu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Apa yang saudara rasakan hari ini? Mungkin saudara tidak ada apa-apa. Mungkin saudara merasakan beras aja tinggal sedikit. Uang sudah menipis, sudah dirumahkan. Tetapi kita beritahu buat saudara, saya ingin beritahu buat saudara bahwa
Kalau saudara punya hubungan baik dengan Tuhan dan rukun dalam rumah tangga, yakin dan berimanlah Tuhan akan mengirim benih di dalam rumah tanggamu 2 kali lipat. Dan benih itu untuk ditanam dan menghasilkan buah. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu yang harus kita yakini di dalam hidup ini. Bahwa kita harus yakin problem hari ini boleh kita hadapi atau kita rasakan, tapi kita yakini dengan kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, janji Tuhan, cari kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Janji Tuhan yang kedua, ketika saudara hidup rukun, itu berkat-berkat akan dicurahkan. Seperti embun dari Gunung Hermon turun, itu yang terjadi. Tetapi saudara perlu punya iman. Walaupun hari ini hanya sebuah parit yang kosong, yang tidak ada apa-apanya, yakinlah parit itu akan dipenuhi dengan benih yang datang dari Tuhan. Yakinlah, iman membuat saudara bisa tampil sebagai pemenang. Tuhan memberkati saudara.